Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam kedua bulan Sya'ban. Mudah-mudahan segala amal kita di bulan Rajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua pelanggaran ataupun maksiat yang kita lakukan di bulan Rajab mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Menyambung daripada apa yang kita pelajari bersama di pertemuan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang memahami ilmu agama tapi justru mereka mempermainkan agama tersebut dan menyesatkan orang secara manusia secara umum. Maka pernah Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ada beberapa hal yang aku takutkan terjadi kepada kalian. Dari beberapa hal ini ada yang paling ditakuti oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi ada hal-hal yang menakutkan kepada manusia ini, umat Nabi. Daripada fitnah kedudukan misalnya, kemudian fitnah tentang harta kekayaan, atau fitnah perempuan dan seterusnya. Cuma daripada hal-hal yang ditakutkan ini, ada hal yang paling ditakutkan oleh Sayyidina Umar terjadi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang paling ditakutkan oleh Sayyidina Umar? Beliau mengatakan munafiqun alimun bil lisan. Orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit nifak, kemunafikan. Orang munafik. Akan tetapi alimun bil lisan, kalau ngomong itu seperti ulama, bawa ayat Al-Quran, menyebutkan tafsir-tafsir, hafal hadis Nabi, perawi-perawinya, kemudian ulama-ulama yang mau mengomentari hadis tersebut. Jadi dari ucapannya itu seperti ucapan para ulama. Akan tetapi hatinya hati munafik. Hatinya munafik. Ini yang paling ditakutkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab muncul di tengah umat Nabi SAW. Dan orang-orang yang seperti ini kadang-kadang mereka itu menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu as-sunnah, hadis Nabi SAW. Maka kalau sudah menguasai ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, orang yang seperti ini akan menjadi bala, bagi kaum muslimin dan menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Wa fi mithlihi qala alaihi salatu wassalam, sebelum Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengucapkan ucapan ini, ternyata Nabi SAW juga pernah mengucapkan kalimat yang hampir sama. Apa kata Nabi SAW? Ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Fitnahnya Dajjal itu luar biasa di akhir zaman. Fitnahnya Dajjal itu luar biasa di akhir zaman. Itu ditakuti oleh kaum muslimin. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum minad Dajjal. Ada perkara fitnah yang lebih aku takuti terjadi kepada kalian daripada fitnahnya Dajjal. Jadi kalau dibandingkan antara fitnah Dajjal dan fitnah yang akan disebutkan sama Nabi ini, lebih parah fitnah yang akan disebutkan ini. Maka bingung ini para sahabat ini. Wa madzalik, lu Dajjal itu sudah luar biasa fitnahnya. Ya, sampai mengaku Tuhan, sampai bisa menampakkan neraka, surga dan seterusnya, menghidupkan orang mati. Itu fitnah yang luar biasa. Ada yang lebih ditakutkan dari itu oleh Rasulullah SAW. Para sahabat ini bingung. Wa madzalik, apa yang lebih anda takuti wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, ulama ussu,
ulama su. Ulama dia ini hafal Quran. Bahkan tafsir-tafsir dia menguasai. Hafal beberapa hadis, ratusan atau ribuan hadis, bahkan dia memahami itu hadis. Tapi dia ini ulama yang su. Ulama yang buruk. Yang kemarin telah disifatkan. Dia tidak mengamalkan ilmu, tidak mengajarkan kebaikan, tapi malah dia mengajak kepada keburukan. Dan kepada orang-orang awam dia membuka ilmu-ilmu yang memudahkan atau mengentengkan agama Islam ini. Ya, sesuatu yang jelas-jelas haram sama mereka dicarikan dalil-dalil sehingga menjadi halal. Riba yang jelas haram sama mereka disebutkan kitab-kitabnya kemudian dihukumi halal. Nah, ini sifat daripada ulama usu. Maka muncul pertanyaan. Ini hadis ini disebutkan di banyak kitab sebenarnya. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi itu lebih menakuti ulama usu daripada Dajjal? Padahal Dajjal itu yang fitnah yang paling ditakutkan oleh kaum muslimin. Maka dikatakan Dajjal itu tujuannya adalah untuk menyesatkan umat. Dan Nabi sudah memberikan peringatan-peringatan, bahkan sifatnya sudah disifatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tujuannya Dajjal adalah menyesatkan. Bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjauh daripada fitnahnya Dajjal. Jadi masih bisa dihindari. Tapi kalau ulama usu itu casingnya seperti ulama kita sama. Yo nggih peci, yo kadang-kadang nggih serban, ya. Yang dibawakan Al-Qur'an, yang dibawakan hadisnya Nabi, yang dibawa kitab-kitab kita. Apa yang mereka contohkan itu tidak sesuai dengan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang secara umum itu mengikuti amalan dia padahal itu salah. Banyak yang tidak sadar karena mengira ini adalah ulama. Oh, dia melakukan ini, akhirnya sing buri-buri melok kabeh ngikuti, padahal salah itu. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ulama ini mengucapkan ini misalnya, maka kita ikuti ucapannya dia karena dianggap ulama. Kalau Dajjal dijauhi, kalau ulama diikuti. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana atau saya lebih takut daripada fitnah Dajjal itu, yaitu fitnah ini, ulama usu ini. Waqad wasafa alaihi salatu wassalam unasan yaqra'una al-Qur'an kama unzil. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensifatkan sekelompok manusia kalau dalam ilmu bacaan Al-Qur'an itu mereka itu paling fasih. Paling fasih sudah, paling enak bacaannya itu mereka dibanding dengan bacaan kita yang seada-adanya itu, ya. Bacaan mereka lebih bagus. Wa annahu la yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan Quran yang indah tadi itu hanya ada di kerongkongan saja. Sampai di sini saja. Tidak sampai ke hati. Jadi memperbaiki bacaan, menfasihkan bacaan saja. Tapi Al-Quran itu tidak nyampe ke hati mereka. La yujawizu tarakiyahum. Bacaan yang di mulut hanya sampai di kerongkongan saja, ya, tidak sampai ke hati mereka. Jadi makna Al-Quran mereka tidak sibuk dengan itu. Khusyuk di dalam bacaan Al-Quran mereka tidak fokus kepada itu, enggak. Bahkan bacaan Al-Quran mereka tidak ada efek dalam hatinya, sehingga perbuatannya tidak ada perubahan. Bahkan mereka jauh daripada pengamalan Al-Quran. Kesibukan mereka adalah memperbaiki suara, ya, Al-Quran tadi itu. Wa annahum yamruguna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifat mereka,
agama Islam mereka itu lepas dari jasadnya, dari hatinya. Sebagaimana cepatnya anak panah itu ketika dilepaskan keluar daripada busurnya. Jadi Islam di hatinya itu keluarnya itu cepat. Dan mereka sibuk dengan indahnya bacaan Al-Quran, tapi tidak sibuk mengamalkan Al-Quran atau meresapi makna daripada Al-Quran. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna mathalal munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihan. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran itu mirip dengan ar-raihan. Raihan itu segala macam tanaman yang memiliki bau yang wangi. Riyahuhu thayyib, aromanya wangi, itu raihan tadi. Tapi kalau ente ambil, ente makan, wa ta'muhu murrun, rasanya pahit. Rasanya pahit. Baunya tok enak. Tapi ketika ente ambil, ente makan, pahit rasanya, ente akan muntah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran, ya, itu seperti buah yang manis. Rihuhu thayyib wa ta'muhu hulu. Baunya itu sudah manis, ketika dimakan enak rasanya. Ini orang beriman membaca Al-Quran. Tapi orang-orang yang disifatkan oleh Rasulullah SAW itu mereka membaca Al-Quran memang, tapi permisalan mereka seperti raihan, baunya wangi. Artinya kalau ente mendengarkan bacaan Quran mereka itu indah, enak ya bacaannya dia, seneng ya dengar bacaannya dia. Tapi ketika dimakan, itu tanaman yang wangi itu ternyata mur. Kenapa? Karena di hati orang yang membaca Al-Quran ada sifat kemunafikan. Kemunafikan ini merusak kepada keimanan seseorang. Karena itu dikatakan oleh Nabi SAW, wa ta'muhu murrun. Tapi dalam hatinya itu adalah mur, sesuatu yang sifatnya pahit. Wala yustab'ad ba'da hadza anna man yu'allimul ilma zahiran munafiqun fajir wa alamatuhu an la yantafi' bil ilmi wa la yanfa' bihi bal yadhurru bi nafsuhu wa yadhurru bi ghairuh. Kalau kita katakan orang-orang yang seperti ini itu bisa menguasai ilmu Al-Quran, bisa menguasai ilmu hadis, maka kalaupun mereka itu mengajarkan itu wajar karena mereka memiliki ilmu. Akeh santri nih misalnya, banyak santrinya, tapi perlu diketahui ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Ilmunya tidak akan memberikan manfaat, ya, dan bahkan akan membahayakan dirinya sendiri dan orang-orang yang diajari. Ini secara ringkas, ya, secara ringkas, al-alim, al-amil, al-muallim li ibadillah wal fadil al-khairil ma'dud min warathatil anbiya. Sudah kita jelaskan kemarin. Ya, orang yang berilmu tambah ilmu, tambah amal, kemudian mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini orang yang memiliki keutamaan ini. Berilmu, ngamalkan ilmu, kemudian ngajarkan ilmu, ngajak orang kebaikan, bukan menyesatkan. Ini orang-orang yang memiliki keunggulan. Bahkan mereka bisa masuk di dalam golongan warathatul anbiya, pewaris para nabi-nabi Allah. Yang kedua, al-alim alladzi la ya'mal. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmu. Ya, hadir majelis ilmu tapi dia tidak salat sunnah misalnya. Salatnya sendirian. Walakinnahu yu'allimun nas al-khair wal ilm. Tapi kalau ketemu orang dikasih tahu tentang ilmu orang-orang di sekitar, tapi dia sendiri tidak beramal. Ini perkara dia ini fi khatar, dalam bahaya ini. Kalau tidak segera berubah, ya, ditakutkan nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang ketiga yaitu orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu dan tidak mengajarkan, tidak menyampaikan ilmunya. Ya, ini lebih buruk keadaannya daripada yang kedua. Dan yang terakhir, dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, bahkan menyesatkan orang.
Ini adalah yang kita bahas barusan ini, yang terakhir ya. Ini adalah wali atau khalifah syaitan, ya, penggantinya setan di atas dunia ini. Dan alhamdulillah dengan adanya beberapa kejadian mulai ditampakkan oleh Allah kelompok orang keempat ini, supaya kita menjauhi orang-orang tersebut, ya. Pakai peci, ya, kemudian yang dibawa Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, ya, kadang-kadang pernah belajar dengan para kiai-kiai, para habaib banyak. Ternyata ujung-ujungnya adalah urusan duniawi ternyata. Oh, ini yang dia cari dari dulu, ya. Oh, ternyata jabatan yang dia cari dari dulu. Baru tahu kita sekarang. Dibuka sama Allah satu-satu. Mana yang betul-betul karena Allah, mana yang untuk mencari kekayaan pribadi, mana yang untuk mencari jabatan atau kedudukan pribadi. Alhamdulillah, tinggal kita mengikuti ulama-ulama yang istiqomah. Ya, adapun orang-orang yang seperti itu kita tinggalkan. Ya, juga kita doakan karena mereka adalah saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang masih dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, mengikuti ulama-ulama yang mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan ilmu kita semakin bertambah, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu bertambah amal, dan mudah-mudahan bisa kita sampaikan ilmu ini kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Hanya Allah saja yang memberikan petunjuk orang-orang yang Allah kehendaki menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.